Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya nampak sehat dan bersemangat sekali. Kali ini kita masih belajar dari rumah masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, mari sejenak kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Selanjutnya, Bapak akan absen terlebih dahulu. Bagi yang Bapak sebutkan namanya, silakan bilang hadir. Alhamdulillah, pada hari ini lengkap. Semuanya hadir. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Betul sekali. Materi sebelumnya kita telah mendiskusikan tentang ilmu. Ada yang masih ingat? Ya, ilmu adalah imamnya amal, karena setiap amal perbuatan yang kita lakukan harus berpedoman kepada ilmu. Hal itu berarti setiap orang yang melakukan aktivitas dalam keseharian apapun bentuknya harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu, agar terhindar dari kesalahan dan nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertolak. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah beralih ke bab berikutnya, yaitu tentang kejujuran. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, meyakini perilaku jujur adalah ajaran pokok agama. Kedua, menjelaskan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, yang kelima, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut. Ada 4 gambar. Yang pertama, kondisi di kantin sekolah. Kalau diperhatikan, ada hal yang menarik di sana, yaitu kantin tanpa penjaga. Artinya di sana diuji kejujuran para peserta didiknya, sehingga tertulis dengan jelas kantin kejujuran. Kemudian gambar kedua memperlihatkan kondisi pasar, di mana di sana terlihat penjual dan pembeli sedang melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga, komitmen diri untuk jujur ketika sedang ulangan di dalam kelas. Dan gambar terakhir yang keempat adalah poster yang bertuliskan tentang kejujuran dan sebuah jempol tangan. Silakan berikan tanggapan atau komentar pada gambar tersebut yang berkaitan dengan materi pelajaran. Bagus sekali. Atas komentarnya keren-keren semuanya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kejujuran? Di dalam bahasa Arab ada kata sidik, dan ini pun menjadi salah satu sifat wajib bagi Rasul, yang artinya benar. Merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur, yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran pun merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Mengapa demikian? Karena orang jujur akan mengatakan sesuatu apa adanya, tidak melakukan perbuatan dusta atau bohong. Perilaku jujur juga merupakan sikap tulus dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab. Maka
orang yang istiqomah dalam melaksanakan amanah layak diberi julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, jujur, dan setia. Kemudian bentuk nyata kejujuran yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di antaranya yang pertama, jujur dalam perkataan. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran, ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keduanya. Kemudian selanjutnya yang kedua, jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Yang ketiga, jujur dalam janji. Seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janjinya, karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang munafik, kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Dan yang keempat, jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu, tidak menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Apa yang ditampilkan itulah yang ada di dalam hati dan mulutnya, dan tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat riya atau nifaq. Perilaku jujur merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Berikut ini merupakan keutamaan perilaku jujur. Yang pertama, jujur adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Iman berarti membenarkan dengan hati, mengingkarkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Iman yang dimiliki seorang muslim, memiliki tingkatan yang tidak sama. Dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim. Karena kejujuran merupakan sifat orang-orang yang meyakini rukun iman dan rukun Islam. Dan orang yang memiliki keyakinan tersebut cenderung untuk menaati segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kejujuran akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke dalam surga. Setiap muslim pasti menginginkan masuk surga, betul? Karena kejujuran akan mengantarkannya ke dalam surga. Yang ketiga, jujur merupakan penyempurna iman seseorang. Ketika seseorang mengikrarkan diri, menjadikan Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam, dan pertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Seorang muslim ketika menerapkan perilaku jujur tersebut hendaknya disertai dengan komponen ikhlas. Karena bila seseorang yang jujur tapi tidak ikhlas, perbuatannya termasuk kategori riya. Oleh karena itu, perilaku jujur dapat mengantarkan seseorang untuk memiliki iman yang sempurna. Adapun salah satu dalil anjuran untuk berperilaku jujur sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 23 sampai 23. Mari kita simak bersama. Al-mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaih
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu ada manfaatnya. Kebenaran dan kejujuran dalam ucapan dan perbuatan harus ditegakkan bersamaan. Kejujuran adalah modal dasar seseorang untuk mampu menerima nilai-nilai kebenaran dari Allah, baik kebenaran secara ilmiah maupun kebenaran yang bersifat mutlak. Nah, berikut ini merupakan contoh perbuatan tidak jujur yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat berita bohong. Berita bohong atau hoaks sekarang banyak sekali tersebar di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan media online lainnya. Mungkin kita termasuk salah satu yang menyebarkan berita bohong melalui handphone atau membagikan berita tanpa diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebaiknya ketika kalian menemukan sebuah berita atau informasi, maka harus dipastikan terlebih dahulu kebenarannya. Setidaknya sebelum menyebarkan informasi apapun harus bal. Apa itu bal? B-nya benar, A-nya akurat, dan L-nya lengkap. Yang kedua, menyontek. Menyontek seolah menjadi budaya yang sulit untuk dihilangkan. Masih ditemukan peserta didik ketika sedang ujian atau ulangan melakukan perbuatan tidak jujur tersebut. Yang ketiga, perbuatan curang. Curang merupakan perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang dengan menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencari keuntungan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Perilaku curang dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan atau dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia. Kemudian, bagaimana cara melatih agar berperilaku jujur? Yang pertama, tanamkan niat yang kuat. Niat merupakan kemauan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan tersebut harus kuat tertanam dalam sanubari sehingga seseorang tersebut mampu untuk berlaku jujur dalam kehidupannya. Yang kedua, tekad yang kokoh. Tekad yang kokoh adalah kemauan dan kehendak yang harus melekat pada diri seseorang dalam mempertahankan dan meluruskan niat agar tetap konsisten untuk tetap berada di jalur yang benar. Adanya tekad yang kokoh mampu melahirkan kekuatan untuk senantiasa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang muslim melakukan interaksi dengan sesama. Yang ketiga, memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan merupakan modal bagi seorang untuk melakukan aktivitas. Dengan adanya keyakinan yang kuat tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lahir sikap optimis berupa kesungguhan dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran dalam kehidupannya, disertai dengan sikap tawakal kepadanya, yang pada akhirnya menimbulkan ketenangan jiwa karena sudah terpatri dalam dirinya terkait kepada iman, kepada qada dan qadar. Yang keempat, melakukan latihan yang terus-menerus.
Latihan dapat dilakukan dengan mendorong jiwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan perilaku yang luhur. Karena jiwa itu ibarat anak kecil, apabila dibebaskan berbuat semaunya, kelak akan menyusahkan. Oleh karena itu, latihlah dengan menanamkan akhlak mulia dengan penuh kesabaran sejak usia dini, sehingga suatu saat akan menjadi sebuah kebiasaan dan tabiat bagi seseorang. Yang kelima, memilih dalam berteman dan bersahabat. Teman atau sahabat sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang muslim, sehingga ada pepatah mengatakan sahabatmu adalah cermin pribadimu. Oleh karena itu, carilah teman atau sahabat yang memiliki karakter, salah satunya yang berperilaku jujur, karena secara otomatis bila bergaul dengan sahabat yang memiliki pribadi demikian akan terpengaruh secara perlahan-lahan, karena ada rasa malu bila tidak berbuat demikian. Yang keenam, biasakan berperilaku jujur dalam kehidupan. Untuk memulai jujur harus dimulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain. Dengan kesadaran yang tulus, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perilaku jujur akan tertanam dalam jiwa dengan cepat, sehingga diri seseorang dapat berubah menjadi lebih baik. Penerapan sikap jujur seharusnya sudah dimulai sejak anak-anak, sehingga ketika dewasa perilaku jujur tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan. Pada dasarnya, sikap jujur itu tumbuh dengan membiasakan diri yang dibekali rasa percaya diri dan tanpa ada keraguan sedikit pun dalam diri. Ada beberapa hikmah berperilaku jujur yang dapat kita petik. Antara lain, yang pertama, adanya perasaan nyaman dalam hati, tenang, karena dalam kehidupannya tidak ada hal-hal yang harus disembunyikan atau ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Yang kedua, tidak berurusan dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan perbuatan curang yang dilakukan. Yang ketiga, adanya kemudahan dalam menjalankan aktivitas kehidupan disebabkan adanya kepercayaan dari orang lain dan juga akan disukai oleh banyak orang. Yang keempat, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah berhasil menjauhi sifat dusta yang merupakan salah satu sifat orang-orang munafik. Yang terakhir, yang kelima, adanya jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Terkumpulnya kebaikan itulah yang mengantarkan ke surga. Satu lagi, yang keenam, adanya jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, karena sudah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian, perilaku jujur harus ditanamkan dan dibiasakan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, sehingga terbentuknya budaya jujur dalam diri masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya bentuk-bentuk kecurangan seperti tindak korupsi atau bentuk kecurangan lainnya dapat dicegah. Berikut adalah cara-cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari sekolah. Yang pertama, meluruskan dan mengikhlaskan niat belajar dan menuntut ilmu hanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika niat sudah ikhlas dan lurus, maka semua aktivitas belajar akan terasa ringan dan menyenangkan. Yang kedua, menjauhi perilaku curang saat mengerjakan soal ulangan dan ujian, seperti menyontek yang dicontohkan sebelumnya.
karena kecurangan akan merugikan diri sendiri, teman, guru, dan orang tua. Yang ketiga, yakni berbicara dengan benar dan santun kepada guru, teman, dan semua warga sekolah. Kemudian di lingkungan rumah, yang pertama, meluruskan dan mengikhlaskan niat berbakti kepada orang tua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan informasi yang valid dan benar kepada orang tua. Ketika dikasih amanah informasi dari sekolah, maka harus disampaikan. Kemudian yang ketiga, bersikap terbuka kepada orang tua dalam segala hal. Kemudian di lingkungan masyarakat, tidak membuat cerita atau berita bohong atau hoak dan gosip-gosip yang dapat membuat suasana di lingkungan menjadi tidak kondusif. Yang kedua, apabila mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, karena penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk ketidakjujuran dalam melaksanakan tanggung jawab seperti melakukan korupsi. Yang keempat, yang terakhir, ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat lainnya. Silakan, jika ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di komentar. Oke, kalau tidak ada lagi, silakan kalian isi lembar penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan kemudian tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, yaitu melakukan wawancara dengan beberapa orang, misalnya ustadz, guru PAI, tokoh masyarakat, atau orang-orang yang dirasa menurut kalian bisa diajak untuk diwawancarai. Terkait apa? Terkait dengan makna kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian buatlah laporannya. Bapak berharap apa yang sudah kalian simak dan diskusikan tadi tentang kejujuran bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menularkan kepada siapapun yang ada di lingkungan kalian. Baik, setelah ini pada pertemuan pekan depan kita sudah memasuki pembahasan atau bab yang baru, yaitu mengenai sumber-sumber hukum Islam. Mengenai sumber-sumber hukum Islam. Silakan baca dan pelajari. Demikian pertemuan pada pekan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.